Salam sejahtera, selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara, pemirsa Night Call yang dikasihi Allah. Puji syukur, hari ini saya Pendeta Stephen Sihombing, Ketua Majelis Jemaat GPB Bethesda, akan memberitakan firman untuk kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama kita satu di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang menyertai kami di sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan, ada banyak hal yang kami alami bersama dengan Tuhan. Dan sebelum malam hari ini kami akan beristirahat, kami hendak membaca serta merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah kami Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti atas firman yang kami baca dan renungkan. Di dalam kasih Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita terambil dari Injil Matius 18 pada ayat 23 sampai dengan 25 yang berkata demikian. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan juga melakukan firman Allah. Saudaraku dalam kasih Tuhan, dalam kenyataan hidup memang kita selalu diperhadapkan dengan masalah-masalah di sekitar keuangan. Mungkin oleh karena kebutuhan kerja atau usaha, mungkin juga oleh karena soal pendidikan anak-anak, atau juga dalam situasi seperti sekarang terkait dengan kesehatan. Orang melakukan peminjaman uang. Orang bertransaksi dan dia kemudian mencatatkan dirinya sebagai orang yang berhutang kepada pribadi atau instansi tertentu. Diharapkan pasti bahwa kalau kita berhutang, kita sudah mengambil pinjaman, maka sang pemilik dana berharap agar kita melunasi pinjaman itu dan sebaiknya tepat pada waktunya. Tapi apa yang terjadi kalau kita tidak mampu untuk membayar atau gagal dalam melunasi kewajiban kita? Tentu kita akan masuk dalam perkara hukum. Yang memiliki dana akan mengajukan tuntutan-tuntutan agar kita melunasi hutang yang ada pada kita, agar dana itu dikembalikan kepada pemilik uang, tentu termasuk juga bunga-bunganya. Hari ini bacaan Alkitab kita berbicara tentang seorang raja yang memanggil hamba-hambanya dan melakukan perhitungan. Rupanya hamba-hamba ini mendapat hak istimewa dari raja untuk memperoleh pinjaman yang bahkan dikatakan pinjaman itu luar biasa besarnya, 10.000 talenta. Ini bukan jumlah yang sedikit, ini jumlah yang sangat-sangat besar. Bagaimana mungkin seorang hamba mendapat kepercayaan yang luar biasa, mendapat pinjaman 10.000 talenta. Dan apa yang dikatakan oleh raja adalah hal yang lumrah untuk memastikan bahwa orang yang berhutang kepadanya termasuk para hambanya itu untuk melunasi. Apa yang dikatakan dalam bacaan Alkitab kita bahwa
perhitungan itu harus segera diselesaikan. Dan kalau yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikan, dikatakan bahwa perintah raja begitu tegas bahwa yang berhutang itu harus dijual bersama dengan anak istrinya dan segala miliknya, agar hutang itu dapat dibayarkan kepada raja. Dalam konteks masa itu tentu perbudakan selalu menjadi jalan efektif agar hutang dapat dibayar dan pemilik dana bisa memperoleh dana yang sudah dia pinjamkan kepada orang yang berhutang kepadanya. Saudara-saudara, tentu perumpamaan yang disampaikan Yesus terkait dengan perihal pengampunan. Karenanya tema yang mau saya sampaikan dalam renungan malam hari ini mengalami pengampunan Allah. Bahwa Petrus katakan 7 kali kita mengampuni orang yang berdosa. Dan apa yang Yesus ajarkan kepada Petrus dan juga kita sekalian 70 kali 7 kali. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa bahwa Yesus berharap dan mendorong murid-muridnya untuk mengampuni tanpa batasan, untuk mengampuni dengan sungguh-sungguh oleh karena kasih Allah. Dalam kehidupan kita hari ini, tentu saja kita boleh jadi diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak sanggup kita kerjakan. Perihal hutang, seperti kisah raja yang memanggil hamba-hambanya. Kita tidak punya kesanggupan. Tetapi kalau kita lanjutkan bacaan Alkitab itu, bagaimana hamba itu memohon dengan sangat kepada raja agar raja dapat bersabar sehingga dia berusaha untuk dapat melunasi hutangnya. Dan respon raja luar biasa, dia menerima dengan positif apa yang menjadi pengajuan dari hambanya. Bahkan raja itu membebaskan hambanya dan menghapus hutang yang ada padanya. Ini bicara tentang pengampunan tanpa batas. Tuhan kita mengasihi, Tuhan kita benar-benar tidak lagi memperhitungkan salah dan dosa kita. Dalam kehidupan kita tentu ketika kita bersalah kepada orang lain, hendaknya kita sadar bahwa bukan kita yang harus dihormati, justru kitalah yang harus berlaku rendah hati. Bukannya orang yang berhutang, orang yang bersalah, lalu dia dengan bebas marah-marah kepada orang yang punya dana, kepada orang yang tidak bersalah. Justru ketika kita menyadari kelemahan yang ada pada kita, justru kita diingatkan untuk memohon pengampunan Allah, untuk memohon hikmat dari Tuhan, sehingga kita benar-benar layak menjadi orang yang patut menerima belas kasihan dari Tuhan. Jika hari ini saudara diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang berat, cara yang efektif adalah tetap meminta belas kasihan Tuhan. Saudara sudah berusaha dan dengan sekuat tenaga menyelesaikan masalah itu. Biarlah kita undang Roh Allah yang kudus, sehingga kita menyadari bahwa di tengah ketidakmungkinan itu selalu ada berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau hari ini saudara berbeban berat, hari ini saudara mau berdamai dengan seseorang, mari saya mendorong kita semua untuk meminta belas kasihan dari Tuhan Yesus.
Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Dan kalau kita percaya kepada kuasa Allah, maka kita akan alami bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karenanya kalau saudara sudah mengalami belas kasihan Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang selalu bersikap baik, berlaku rendah hati, dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Semoga malam hari ini saudara dapat beristirahat dengan penyertaan Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran dan ketakutan saudara kepada Allah. Dia yang akan menolong kita tepat pada waktunya. Terpujilah Tuhan kita Yesus. Amin. Mari saudaraku kita satu dalam doa. Bapa dalam kasih Kristus, kami percaya pengampunan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Ajar kepada kami Tuhan untuk melakukan yang sama kepada mereka yang telah melukai kehidupan kami, telah melakukan hal-hal yang tidak patut. Kami percaya Tuhan, hanya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami mampu menjadi orang-orang yang penuh dengan belas kasihan, menolong saudara-saudara kami dalam kekurangan yang ada pada mereka. Hidup kami sepenuhnya ada dalam tangan-Mu. Jika hari ini kami telah lewati dengan selamat, dan kalaupun ada di antara kami yang terus diperhadapkan dengan kesukaran-kesukaran, kami memohon campur tangan-Mu Tuhan. Engkau yang hadir memberi kepada kami kuasa-Mu yang mengandung mujizat itu, sehingga kami pun tidak menjadi lemah, tidak menjadi gentar. Kami percaya bahwa hidup kami terus diberkati, sama seperti seorang hamba yang diampuni, dibebaskan, dan dihapus hutangnya. Kami percaya juga segala beban itu akan lepas dari kehidupan kami jika Yesus satu-satunya menjadi penolong kami yang sejati. Berkati keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani karya pelayanan secara khusus di pos-pos pelayanan kesaksian. Tuhan yang meneguhkan hati mereka untuk terus setia berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Doa hamba bagi saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang mengambil bagian dalam ibadah malam hari ini. Hamba doa dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami. Apapun sakit penyakit mereka, mereka disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Berkati anak-anak kami ya Allah, berkati mereka yang sementara di dalam tugas dan tanggung jawab berhari-hari lamanya untuk hal-hal yang harus mereka selesaikan. Tuhan hadir bagi saudara-saudara kami. Doa kami bagi mereka yang berduka cita oleh karena kehilangan sanak keluarga mereka. Tuhan yang menghapus air mata saudara-saudara kami, memberi kekuatan penghiburan, termasuk kepada kekasih-kekasih kami yang menjadi orang tua tunggal. Doa kami buat anak-anak kekasih kami, Tuhan memberi yang terbaik untuk kehidupan mereka, baik dalam pendidikan, pekerjaan, dan segala sesuatu yang mereka impikan. Terima kasih ya Bapa dalam sorga, untuk kasih-Mu yang menyertai kami sepanjang hari ini. Sebentar kami akan beristirahat. Malam adalah pemberian Tuhan. Kami percaya di saat kami beristirahat, ada berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Malaikat-malaikat dari sorga melindungi kami sekalian dimanapun kami beristirahat. Dan sungguh kami bersyukur untuk firman yang kami terima pada malam hari ini. Terpuji nama-Mu ya Allah, demi pengasihan Tuhan kami Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Puji syukur saudara-saudara yang dikasihi Allah, kita sudah bersama membaca, merenungkan, dan bersepakat di dalam doa. Malam hari ini kita akan beristirahat dengan penjagaan Tuhan, dan esok hari menjadi hari yang baru. Saya mendorong saudara-saudara untuk tetap mengambil bagian dalam pembacaan Alkitab lewat layanan Morning Call. Semoga kehidupan kita senantiasa diberkati Allah dan berbagai kebaikan Tuhan menyertai saudara sekalian. Saya Pendeta Stephen Sihombing
Berterima kasih untuk saudara-saudara yang dengan setia mengikuti layanan night call dan morning call. Tuhan memberkati kita sekalian.